maupun juga melalui doa. Dan kita bersyukur pada Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang sangat-sangat crowded dan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan, tapi kita percaya bahwa semua adalah campur tangan Tuhan, mengizinkan segala sesuatu untuk kita belajar melihat apa yang Tuhan kerjakan, baik di dalam kesulitan maupun juga di dalam setiap masa-masa di mana kita masih dengan leluasa. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama akan menggumulkan satu bagian dari firman Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk mari kita sama-sama membuka satu bagian dalam kitab suci. Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 27 dan ayat yang ke-28. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, saya persilakan untuk Wilson bisa tolong bacain untuk kita semua. Kejadian pasal yang pertama ayat 27-28. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan 28. Kejadian pasal pertama ayat 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that move on the earth. Ya, saudara, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik, saudara sekalian, sebelum kita akan mulai, kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, kita minta Tuhan memimpin kita semua. Bapa surga, di dalam persekutuan pada malam hari ini, kami memohon Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami. Tuhan, tolong tambahkan iman, tambahkan hikmat, tambahkan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kami dapat melihat dengan kagum setiap pekerjaan Tuhan. Kami dapat melihat dengan limpah akan setiap apa yang Tuhan firmankan dan menjadikan kami orang-orang yang lebih tekun untuk bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan. Tolonglah kami untuk kami merenungkan firman. Bantulah setiap kami semua ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa, sekiranya kami yang mendengar firman, kami sungguh-sungguh juga dapat punya hati yang takut akan Tuhan, dan melihat sendiri kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kami, untuk kami dapat sekali lagi dapat belajar, untuk membawa jiwa kami, membawa hidup kami, untuk membawa kemuliaan-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan malam ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini saya mau bicara tentang biblical teaching on why we work, yaitu adalah kita mau bicara tentang bagaimana pandangan Alkitab mengapa kita harus untuk bekerja. Saudara, memang kalau kita melihat manusia, kenapa bisa ada dalam dunia ini adalah karena manusia dicipta oleh Tuhan. Dan manusia begitu spesial karena manusia dicipta berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, yaitu adalah karena manusia dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, kenapa manusia dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan? Saudara, kita percaya adalah karena Tuhan mempercayakan perintah kepada manusia untuk melakukan perintahnya. Kita melihat tumbuhan dicipta oleh Tuhan, binatang dicipta oleh Tuhan, cakrawala diciptakan oleh Tuhan, seluruh apa yang di langit maupun yang di tanah, semua dicipta oleh Tuhan. Tapi kita melihat manusia dicipta dengan begitu spesial, yaitu menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan juga memberikan perintah, memberikan akan satu panggilan kepada manusia adalah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memberikan perintah apa? Tuhan memberikan mandat, yaitu adalah mandat untuk multiplikasi. Yaitu kita melihat ada satu mandat yang diberikan, perintah yang diberikan, yaitu berlipat ganda. Ya, perintah untuk berlipat ganda, yaitu bagaimana secara fisik, yaitu adalah bagaimana beranak cucu dan penuhilah bumi.
Dan kita percaya bahwa berlipat ganda di sini atau beranak cucu dan penuhilah bumi ini bukan hanya sekedar bicara tentang something physical. Tapi kita juga percaya bahwa perintah untuk berlipat ganda juga adalah something spiritual. Itu adalah bagaimana kita memberitakan Injil dan berlipat ganda untuk membawa Injil Tuhan diberitakan. Nah, saudara, tentu saja berarti perintah untuk berlipat ganda, baik secara fisikal maupun juga secara spiritual, itu memiliki akan satu hal yang tidak harus manusia mengerti, yaitu adalah manusia dicipta oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berarti manusia dicipta untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja untuk setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan manusia dicipta untuk melakukan setiap perintah, setiap mandat yang dipercayakan kepada manusia. Nah, saudara, hari ini saya mau fokus kepada satu ayat di ayat 28, yaitu apa? Yaitu bukan beranak cucu dan penuhilah bumi, itu yang menjadi target saya dalam malam hari ini. Tapi saya mau fokus kepada kata taklukkanlah itu dan berkuasalah. Nah, hari ini saya mau fokus kepada kata ini, yaitu adalah taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, saudara, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk berlipat ganda, berarti kita harus do something, kita harus melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan waktu kita melihat ada satu kata, yaitu taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, saudara, kita percaya bahwa ini juga adalah perintah Tuhan kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, yaitu adalah menaklukkan dan berkuasa. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud daripada berkuasa? Apa artinya dari menaklukkan apa yang ada di dalam dunia ini? Jadi, kalau kita melihat berkuasa atas dunia atau menaklukkan dunia, itu gimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita menggumulkan, bagaimana kita untuk mencari akan pekerjaan yang mengarah kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, berkuasa atas dunia, itu gimana kita menafsirkannya? Apakah kita berarti harus kembali kepada zaman Adam dan Hawa, yaitu adalah berkuasa atas dunia itu, yaitu adalah kita berkuasa atas alam. Berkuasa atas alam berarti kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Berarti apakah kita harus menjadi peternak? Kita berternak ikan, atau kita berternak akan burung-burung, atau kita berternak binatang-binatang yang ada di sekeliling kita, maka Tuhan mau kita menjadi peternak. Tuhan mau kita bikin peternakan, dan kita hanya menguasai satu bidang itu, yaitu adalah bidang peternakan. Apakah itu yang Tuhan mau? Atau mungkin bukan peternakan, tapi kita lebih mendekatkan diri kepada alam. Maka kita kembali kepada misalnya pertanian. Kita kembali kepada pertanian. Kenapa? Karena manusia di dalam dunia primitif, kita melihat bidang yang sangat menjadi bidang yang sangat penting dalam kehidupan mereka adalah pertanian dan perkebunan dan juga peternakan. Nah, saudara, kalau kita melihat itu yang dilakukan oleh orang zaman primitif, mereka berternak, mereka bertani, mereka berkebun, dan itu adalah pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kita melihat jika ayat ini hanya bicara tentang berkuasa atas dunia, lalu bicara tentang menaklukkan dunia hanya sebatas alam, maka penafsiran yang mungkin lebih tepat adalah kita harus kembali kepada apa yang Tuhan katakan secara letterlek. Yaitu apa? Yaitu penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Berarti kita hanyalah menjadi orang-orang yang berkuasa sebagai kaum yang fokus kepada peternakan atau kepada binatang dan sebagainya.
Nah, saudara, tapi kita percaya apakah ini penafsiran yang benar, yaitu berkuasa atas bumi atau menaklukkan bumi itu adalah kita masuk di dalam hanya di dalam bidang pertanian atau di dalam bidang perkebunan atau di dalam bidang peternakan dan sebagainya. Saudara, kita percaya tidak. Kita percaya bahwa yang dimaksud dengan berkuasa atas dunia, berkuasa atas bumi, menaklukkan bumi, itu bukan bicara hanya di dalam bidang-bidang tertentu. Tapi kita percaya bahwa kita itu dipercayakan oleh Tuhan untuk bermultiplikasi, untuk berlipat ganda, dan juga perintah untuk menaklukkan dan menguasai seluruh bumi. Di situ adalah mengelola semua segi, semua bidang yang Allah taruh di bumi, dan kita lihat di depan mata kita. Dan semua segi itu adalah bermacam-macam, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, saya pakai contoh, saya kutip daripada Richard Pratt, yaitu Design for Dignity. Dan di dalam buku Design for Dignity, Richard Pratt memberikan contoh, misalnya, di zaman primitif mereka belajar untuk bagaimana mengolah hasil bumi. Mereka belajar untuk bagaimana mengenali apa yang ada di dalam hasil bumi. Mereka juga mulai untuk belajar untuk mengerti tentang binatang. Dan mereka bukan hanya sekedar menamai binatang, tapi mereka coba untuk mengenali karakteristik daripada binatang. Dan bukan sekedar memberikan nama, bukan sekedar memahami karakteristik dari binatang itu, tapi bagaimana binatang itu dijinakkan. Nah, salah satu pembelajaran di zaman primitif adalah bagaimana menjinakkan misalnya kuda. Kuda yang selama ini dianggap sebagai satu binatang yang liar, tetapi akhirnya kita melihat di zaman primitif kuda bisa dijinakkan untuk menjadi alat transportasi. Nah, saudara, itu adalah satu sumbangsih kita melihat bagaimana manusia mulai mengerti bahwa binatang yang tidak semua binatang bisa dijadikan alat transportasi. Akhirnya salah satunya adalah kuda. Dan akhirnya kuda bisa dijadikan alat transportasi. Nah, ini adalah sesuatu langkah-langkah budaya yang kita melihat bagaimana manusia bukan sekedar hidup di dunia ini, tapi manusia menjalankan tugasnya, yaitu bagaimana dia menaklukkan dan bagaimana dia memerintah atau dia berkuasa atas apa yang ada di bumi. Maka itulah kenapa kalau kita melihat dalam dunia primitif, mereka mencoba untuk melakukan sebuah langkah dominion terhadap ciptaan-ciptaan yang ada. Dan kita melihat salah satunya tadi adalah misalnya menjinakkan binatang yang liar akhirnya menjadi sebuah alat transportasi di zaman primitif. Ya. Lalu juga kita melihat misalnya dalam kitab suci, kita melihat dalam kitab suci misalnya Raja Daud dan Raja Salomo. Kita melihat dulu orang kerajaan utara atau kerajaan selatan, mereka hanya memiliki sistem komunikasi itu hanyalah bicara tentang domestik. Yaitu mereka hanya bicara tentang diri sendiri atau untuk kalangan sendiri. Tapi akhirnya kita melihat di dalam sejarah daripada kerajaan utara, kerajaan selatan, kita melihat gitu juga misalnya belajar dari Daud dan Salomo, kita melihat mereka adalah raja-raja yang juga memiliki sistem komunikasi lebih luas. Mereka juga akhirnya membangun relasi dengan internasional atau negara-negara lain, lalu juga mengadakan perdagangan internasional. Sehingga mereka bukan hanya melakukan segala sesuatu itu hanya secara internal, tetapi akhirnya juga belajar untuk bagaimana berkomunikasi secara eksternal, lalu juga membangun sebuah perdagangan secara eksternal dan sebagainya. Nah, saudara, maka kita melihat di dalam dunia ekonomi atau juga di dalam dunia hubungan internasional, kita melihat Alkitab bicara tentang hal itu. Jadi kita juga melihat bagaimana di dalam menaklukkan dan juga di dalam bagaimana berkuasa, itu Alkitab juga sudah bicara tentang misalnya hubungan internasional atau juga bicara tentang komunikasi maupun bicara tentang ekonomi dan sebagainya. Contoh juga misalnya Nabi Daniel. Daniel menaklukkan bumi dengan apa? Dengan dia mempelajari hikmat bangsa mempelajari hikmat bangsa Babel, kerajaan Babel. Lalu akhirnya Tuhan mempercayakan dia menjadi seorang politisi.
menjadi seorang politisi Kristen, menjadi seorang politisi yang membawa akan satu message, di mana message-nya perlu didengar oleh raja, di mana message-nya menjadi penting didengar oleh raja, dan sebagainya. Maka menjadi politisi yang diperhitungkan oleh raja. Nah, ini adalah satu hal yang kita melihat Daniel menaklukkan bumi dan juga berkuasa dengan menjadi seorang politisi. Menjadi politisi yang kembali kepada firman Tuhan. Politisi yang sangat takut dan takluk kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kata berkuasa, kata menaklukkan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa hanya diinterpretasikan sekedar bicara tentang pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Tidak. Tapi ini adalah membicarakan tentang mengelola semua segi ciptaan yang Allah taruh di hadapan kita. Semua bidang yang Allah taruh di hadapan kita. Nah, saudara, maka ini juga menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kita pun hari ini juga berada di dalam bidang yang berbeda-beda. Ada yang di dalam pengajaran, lalu ada yang juga di dalam bisnis, lalu ada yang juga di dalam misalnya bidang-bidang yang lain, misalnya di dalam chemical, atau juga di dalam biological, atau juga di dalam misalnya di dalam bagian-bagian yang lain, misalnya hospitality dan sebagainya. Kita punya bidang pekerjaan macam-macam, ya. Nah, saudara percayalah bahwa di balik setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan mau kita bukan sekedar bekerja cari uang. Tapi Tuhan mau kita bekerja untuk menaklukkan dunia, menaklukkan bumi, dan berkuasa. Dan kuasa dan penaklukan itu bukan sekedar dengan intelektual kita atau dengan skill kita, tapi dengan iman kita sebagai orang percaya. Tetapi dengan attitude dan integriti kita sebagai orang percaya yang dicipta menurut gambar dan menurut rupa Allah. Dan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, yaitu bagaimana kita membawa kemuliaan Tuhan di dalam setiap bidang yang Tuhan taruh dimanapun kita berada. Jadi saudara, misalnya, pada saat ada seseorang, misalnya seorang pelajar, belajar kimia, bagaimana dia juga bisa bicara bahwa kimia adalah something yang mungkin orang anggap itu racun. Tapi jangan lupa, melalui kimia yang dianggap racun, itu bisa menjadi something useful. Sehingga akhirnya kalau kita melihat hari ini orang pakai shampoo, kalau nggak ada kimianya juga nggak bisa jalan. Kalau kita melihat orang pakai misalnya parfum pun juga ada something yang berbau kimia. Lalu kita melihat seperti apa yang menjadi obat, medicine juga bicara tentang kimia. Nah, saudara, waktu kita belajar kimia pun kita juga bisa memuliakan Tuhan untuk bagaimana melalui something yang mungkin secara sepihak orang membacanya negatif itu adalah racun. Tetapi jika semua itu diolah dengan takut akan Tuhan, maka itu bisa menjadi something yang berguna. Misalnya limbah yang jelas-jelas kotoran, tapi limbah yang adalah kotoran akhirnya bisa menjadi sebuah produk. Ya, di-recycle menjadi sebuah produk. Dan produk itu adalah produk yang kita bisa katakan adalah natural. Nah, saudara, itu adalah satu bagiannya kita melihat bisa menjadi sebuah produk hasil recycle, apalagi dari limbah, lalu dijadikan sebuah something yang bisa digunakan dengan baik. Saudara, ini tentu saja adalah sebuah pekerjaan di mana kita semua dipakai Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, siapa bilang bahwa sebenarnya hanya bidang-bidang tertentu yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan? Saudara, dan saya sangat kagum dengan satu anak di Taichung, saudara. Ada satu anak di Taichung, dia ambil akan satu tesis, yaitu adalah bagaimana dia mempelajari tentang nyamuk. Nyamuk selama ini dianggap sebagai something yang sangat negatif. Kalau perlu, hidup itu tidak perlu ada nyamuk dah. Nyamuk kalau bisa
tidak ada di dalam dunia ini. Tapi justru dia menjadi seorang yang akhirnya mengembangkan tesis, lalu dia akhirnya juga memelihara banyak nyamuk. Ya, dia pelihara nyamuk macam-macam jenisnya, dan dia memelihara itu dan dia mempelajari satu-satu dan dia mengeluarkan akan something di dalam kesimpulannya bahwa nyamuk itu juga ada something positif. Di mana nyamuk di satu sisi memang membawa satu hal yang negatif. Manusia bisa sakit, manusia bisa mengalami akan malaria atau juga demam berdarah dan sebagainya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa nyamuk juga memiliki something yang useful. Dan nyamuk bisa memiliki something yang dapat berguna. Nah, saudara, nah kita orang awam nggak tahu, saudara. Kita orang awam teranggap ya nyamuk itu pasti gigit kita, pasti memberikan satu hal yaitu luka kepada kita, lalu bisa memberikan penyakit yang serius kepada kita. Nah, seringkali kita hanya sebatas itu memahami. Nah, tapi kita melihat seorang ini, anak ini perempuan, saudara, dari Medan atau dari Sumatera Utara. Nah, dia mempelajari dari setiap jenis-jenis itu, lalu akhirnya dia juga mempelajari khususnya environment yang ada, lalu dia mengadakan uji coba, dan akhirnya melalui pengalaman saintifik itu, akhirnya dia mengatakan bahwa nyamuk sungguh-sungguh adalah ciptaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa nyamuk sungguh-sungguh memiliki dampak yang positif. Meskipun ada banyak hal, kita juga melihat ada dampak negatif yang ada. Nah, saudara, dari sini akhirnya kita melihat bagaimana setiap apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar, misalnya S1, S2, S3, bidang kita macam-macam dan berbeda-beda, tapi dari setiap segi yang kita pelajari di situ, bukan berarti Tuhan nggak bisa memakai kita untuk menaklukkan dan kita berkuasa atas bumi dengan melahirkan atau discover akan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan yang dapat menjadi message yang menunjukkan betapa mengagumkannya Tuhan. Saudara, maka mungkin kalau kita bikin sebuah pertanyaan pertama yaitu apa arti berkuasa atas dunia. Nah, saya sudah memberikan sebuah gambaran yaitu kita perlu menyadari berkuasa itu bicara bukan sekedar satu segi atau beberapa segi, tapi kita justru berbicara tentang kuasa dan menaklukkan itu adalah bicara di dalam semua segi yang Allah taruh di hadapan kita. Nah, tapi sekarang permasalahannya gimana ini menjadi sebuah pertanyaan yang personal di dalam kehidupan kita di dalam konteks kontemporer hari ini. Nah, the next question-nya adalah bagaimana dengan kita? Kenapa, saudara? Karena kita hari ini sebagian besar itu sudah ya kita anggap terisolasi daripada intisari bumi ya. Kalau kita mengatakan bahwa apa berkuasa atas dunia itu apa maksudnya? Lalu waktu kita bicara tentang menaklukkan bumi itu maksudnya apa? Kita sudah jauh dari alam. Kita sudah jauh daripada apa yang namanya peternakan atau yang namanya pertanian atau namanya perkebunan. Kita sangat jauh daripada ikan, burung maupun binatang yang merayap di bumi kecuali yang kita makan, gitu ya. Jadi istilahnya kita sudah sebenarnya sangat terisolasi dari alam. Tapi pertanyaannya apakah dengan keadaan seperti ini kita tidak bisa menaklukkan atau kita tidak bisa berkuasa atas semua yang Tuhan percayakan? Saudara, saya percaya meskipun kita hari ini tinggalnya sudah di apartemen, kita jauh daripada peternakan, kita jauh daripada pertanian, kita jauh daripada perkebunan, kita jauh daripada alam, ya. Kita lebih urban, kita sudah lebih urbanisasi, kita hidupnya sudah lebih global dan sebagainya. Kita seringkali menganggap, wah kita sudah terpisah itu, kita nggak ada hubungan. Tapi sudah salah cara berpikir seperti itu. Kenapa? Justru keterpisahan itu memang terjadi secara fisikal, tapi bukan berarti tidak membuat kita tidak bisa menguasai bumi atau tidak bisa menaklukkan bumi. Kenapa, saudara? Karena setiap kali kita berusaha untuk meningkatkan budaya kita,
baik di dalam kita melakukan segala sesuatu secara fisik maupun secara spiritual maupun juga secara urban, ya. Semua yang kita lakukan, meskipun kita di kota besar, maupun meskipun kita bukan di dalam alam, tapi bukan berarti, saudara, kita tidak bisa menaklukkan bumi dan kita tidak bisa menyatakan kuasa atas bumi. Apa maksudnya, saudara? Saudara, pada saat kita meskipun jauh daripada alam, tetapi kita tidak lepas dari sebuah profesi. Kita tidak harus berprofesi menjadi petani untuk bicara tentang pertanian. Kita bisa menjadi mahasiswa pertanian, kita bisa menjadi scholar pertanian, dan kita bisa untuk juga menjadi seorang ilmuwan, ya, menjadi ilmuwan khususnya di dalam bicara tentang pertanian, atau juga di dalam bidang ekonomi menjadi seorang banker atau menjadi seorang ekonom, menjadi businessman, termasuk menjadi dokter di dalam dunia medis, menjadi accounting, bagian sekretaris, atau bagian bagaimana menghitung angka dan sebagainya. Education, menjadi seorang guru, bahkan menjadi seorang buruh, ya. Atau yang paling personal juga adalah menjadi ibu rumah tangga. Nah, saudara, itu adalah sebuah bagian di mana itu bukan sekedar profesi saja, tetapi itu adalah bagaimana kita dipercayakan Tuhan menaklukkan dan menguasai bumi. Jadi panggilan kita, karunia kita itu bervariasi, saudara. Tapi mandat umumnya sama. Itu kita dipanggil untuk menaklukkan, dan kita dipanggil untuk memelihara, dan juga kita dipanggil untuk berkuasa. Dan di situ, di dalam mandat umumnya, di dalam variasi profesi, karunia, dan panggilan yang Tuhan percayakan. Jadi satu dalil yang kita perlu kaitkan adalah berarti setiap kita ini memiliki akan satu mandat yang sama, yaitu kita sebagai manusia dicipta menurut gambar rupa Tuhan, kita doing the same mission. Kita menjadi manusia dicipta menurut melakukan misi yang sama, yaitu adalah menaklukkan dan memenuhi dan berkuasa. Itulah mandat umum yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan untuk menjalankan mandat umum ini, we must go to work. Kita harus bekerja. Nah, sekarang kita mau kaitkan, mungkin kalau kita bikin pertanyaan, dan pertanyaan ketiga, yaitu adalah bagaimana mengkaitkan konsep menguasai bumi atau menaklukkan bumi di dalam tujuan hidup manusia. Bagaimana mengkaitkan itu di dalam goal of life dari saya. Saudara, maka konsep menaklukkan dan konsep untuk menguasai berarti di dalam tujuan hidup manusia, yaitu setiap manusia yang dicipta menurut gambar rupa Tuhan harus melakukan apa yang namanya bekerja. Jadi tidak ada yang namanya manusia dicipta untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak. Semua manusia harus bekerja. Nah, pertanyaannya, bekerja atas dasar apa? Bekerja atas motivasi apa? Bekerja atas standar apa? Nah, manusia harus bekerja sesuai dengan mandat yang Tuhan tetapkan. Jadi kita bekerja itu karena kita tahu Tuhan menciptakan saya, dan Tuhan yang menunjukkan kepada saya bahwa saya hidup adalah untuk bertujuan. Dan tujuan yang saya ada di dalam hidup saya adalah tujuan yang ditetapkan Tuhan. Jadi dasar pekerjaan haruslah sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, masih adakah manusia yang memahami tujuan hidup manusia adalah melakukan pekerjaan yang sesuai yang ditetapkan Allah? Nah, ini pertanyaannya. Kalau saya tanya sama saudara sekalian yang kerja, kenapa kamu kerja?
Kenapa kamu jauh-jauh dari Indonesia datang ke Hong Kong? Kenapa kamu harus kerja di situ? Kenapa kok tidak di tempat yang lain? Saudara, apa masalah yang terbesar di dalam diri orang yang mengatakan saya bekerja? Dan waktu ditanya motivasinya apa, dan mengapa memilih akan bidang itu, kenapa memilih dunia pekerjaan itu? Saudara, hampir semua orang akan memiliki sebuah jawaban yang hampir sama. Mengapa kita kerja? Karena kita butuh uang, kan? Itu jawaban yang paling standar, saudara. Tidak ada orang yang bilang saya bekerja karena saya menerima pekerjaan yang ditetapkan Tuhan. Jawaban kayak begitu dianggap satu jawaban yang freak, yang tidak memiliki akan satu jawaban yang mewakili mayoritas. Itu adalah jawaban yang paling jarang muncul. Waktu ditanya kenapa kamu kerja, pasti bilangnya apa? Ya, karena aku butuh uang. Kenapa? Karena aku butuh untuk bayar tagihan. Bukankah itu, saudara, yang seringkali kita dengar? Secara konvensional, kita akan melihat bagaimana kita itu punya kebutuhan yang harus di-afford, yang harus dibayar. Kalau pinjam dari Abraham Maslow mengatakan 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama, physical needs. Aku butuh uang untuk bayar makan, minum, tempat tinggal. Nggak ada uang, nggak tahu mau makan apa. Nggak ada uang, nggak tahu mau tinggal di mana. Uang itu penting. Makanya mengapa kita kerja? Karena kita butuh untuk membayar physical needs saya, yaitu makan saya, minum saya, tempat tinggal saya. Kedua, Maslow mengatakan safety needs. Kita butuh rasa aman. Maka untuk butuh rasa aman, saya harus bayar maintenance untuk insurance. Saya harus bayar asuransi. Saya harus bayar security. Saudara tinggal di apartemen, saudara juga kena maintenance fee untuk bagian keamanan juga, kan? Bayar satpam istilahnya. Safety needs menjadi sesuatu yang penting. Butuh uang untuk menjamin bahwa waktu saya tinggal di apartemen, saya aman. Ketiga, selain physical needs, selain safety needs, ketiga adalah social needs. Saya butuh komunitas. Dan untuk komunitas, saya juga harus keluar uang untuk komunitas. Misalnya kita mau menjadi klub apa misalnya. Kita menjadi klub misalnya main polo. Ya, saya tahu di Hong Ham itu ada satu klub di mana klub itu main polo. Main polo itu naik kuda lalu pukul bola pakai stick. Nah, itu saudara, untuk mau main bola dengan naik kuda dengan pakai stick itu harus mendaftar. Sehingga untuk mau menjadi satu society, mau menjadi satu komunitas, itu harus ada fee yang keluar. Dan dengan adanya fee itu, akhirnya kamu bisa untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang sama-sama punya hobi yang sama. Atau main golf. Main golf juga akhirnya kamu bayar fee tempat, kamu harus bayar fee sticknya, kamu harus bayar fee untuk penggunaannya, berapa jam, dan sebagainya. Maka kamu harus keluarkan fee untuk berkomunitas, untuk bisa dengan orang yang sesama hobi, sama-sama, dan sebagainya. Jadi social needs butuh uang. Maka uang dari mana kalau nggak kerja? Lalu juga esteem needs. Ya, keempat adalah esteem needs, yaitu adalah kebutuhan dihargai dan menghargai. Kalau saya kerja, tidak digaji, kira-kira apa yang terjadi? Saudara, orang dunia kalau bekerja nggak digaji, jika dia tidak mengatakan I'm volunteer, maka dia akan mengatakan kurang ajar orang-orang yang nggak menggaji. Tapi di saat dia sadar bahwa saya dengan mengatakan saya volunteer, maka dia sudah tahu apa yang dimaksud. Tetapi saudara, waktu kita melihat seseorang bekerja nggak dihargai, kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan marah. Misalnya dia sudah melakukan sesuatu tetapi tidak dibayar, pasti akan marah. Seorang pelajar, seorang student bikin tesis, lalu akhirnya tesisnya tidak diluluskan sama dosennya, pasti akan marah.
Kenapa? Gue udah kerja setengah mati, lalu akhirnya cuma dibilang ini sampah, dibuang di mesin penghancur kertas. Lalu mengatakan bahwa ini apa nih, sampah, dibuang ke situ. Kita pasti akan marah. Kenapa? There is no reward. Nggak dihargai sama sekali. Dibuang kayak sampah. Nah, saudara, maka manusia punya kebutuhan esteem needs. Butuh untuk dikasih reward. Harus untuk di-appreciate. Nggak di-appreciate. Bagaimana bisa? Maka itu juga menjadi sebuah hal, manusia perlu reward. Dan kelima adalah self-actualization, yaitu adalah aktualisasi diri atau pembuktian diri. Manusia harus membuktikan bahwa saya adalah orang yang berhasil, atau saya adalah orang yang cukup tekun. Nah, orang berusaha mengaktualisasikan diri melalui apa? Salah satunya melalui education. Kenapa saya S1? Kenapa saya S2? Kenapa saya ambil doktor S3? So, kita kadang-kadang melakukan semuanya itu, salah satunya adalah karena kita mau membuktikan bahwa apa? Bahwa manusia itu bisa do something more daripada apa yang dia mimpikan. Maka membuktikan saya bisa sekolah, membuktikan saya bisa bekerja, membuktikan saya bisa punya prestasi. I prove myself, aku membuktikan diriku, actualize myself, aku mengaktualisasikan diriku. Nah, saudara, maka kalau kita melihat untuk membuktikan diri dengan sekolah S1, S2, S3, butuh uang nggak? Butuh uang. Untuk membuktikan bahwa usahamu adalah usaha yang berhasil, tidak. Butuh uang untuk mulai dari nol dan sebagainya. Maka kita tidak bisa nggak ada uang. Jadi makanya kenapa banyak orang waktu ditanya, mengapa kita bekerja? Why we work? Saudara, banyak sekali mereka jawabannya adalah hampir sama. Termasuk orang Kristen. Termasuk mungkin jemaat GRI. Waktu ditanya, kenapa kamu kerja ini? Kenapa kerja itu? Banyak jawaban yang mirip dan sama adalah apa? Adalah karena saya butuh uang. Saya butuh gaji. Saya butuh pendapatan. Saya butuh something yang bisa memenuhi semua kebutuhan saya, baik physical needs, baik safety needs, baik social needs, baik esteem needs, maupun self-actualization. I need pay, I need fee, I need money. Nah, tentu saja, saudara, kalau kita tanya untuk orang-orang yang hari ini kerja, saudara, kita kerja hari ini untuk bayar apa, saudara? Saya percaya uang yang kita dapatkan untuk bekerja itu tidak semua bisa ditabung. Di mana uang itu kita dapatkan adalah untuk dikeluarkan. Uang itu kita dapatkan untuk dibelanjakan. Uang itu ada adalah untuk harus mau tidak mau, rela tidak rela, harus keluar. Bayar pajak, bayar tagihan, bayar cicilan, bayar maintenance, kasih persembahan ke gereja, kasih perpuluhan, bayar jasa, misalnya jasa binatu, bayar jasa misalnya domestic helper, bayar uang sekolah anak, kayak kalau sudah punya anak, lalu belajar untuk menabung untuk kehidupan orang tua di masa tuanya, mengirimkan uang kepada orang tua. Bukankah itu adalah realita hidup kita semasa kita bekerja? Saudara, hidup seperti itu melelahkan nggak? Tidak menabung, tidak bisa menabung semua uang itu, tapi mau tidak mau harus keluar. Uang itu didapatkan adalah untuk dikeluarkan di dalam ketidakrelaan, di dalam ketidakmauan, tapi harus keluar. Dan kadang-kadang karena harus keluar, kita terjepit. Dan akhirnya belum lagi dengan kita mau mengeluarkan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, circle seperti ini adalah circle yang melelahkan. Betul, saudara. Robert Kiyosaki di dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengatakan bahwa banyak kita diperbudak dengan circle ini. Kita bekerja, dapatkan uang cuma untuk bayar tagihan kartu kredit. Kita dapatkan uang adalah untuk membiayai setiap cicilan-cicilan yang kita sudah harus bayar dan sebagainya. Nah, saudara, Robert Kiyosaki mengatakan kita sudah lama menghidupi perbudakan ini. Kita yang seharusnya uang itu kerja buat kita, tapi justru yang terjadi adalah kita kerja buat uang. Dan saudara, bahkan Robert Kiyosaki pun, meskipun dia adalah seorang penulis bestseller di dalam
pengembangan diri, self-help, ya, tentang Rich Dad Poor Dad itu, meskipun dia akhirnya dapat kaya luar biasa dari penjualan buku itu, tapi akhirnya dia pun mengalami kebangkrutan. Dan sampai sekarang dia mau kembali memperoleh keberhasilan yang sama seperti di masa dia tulis buku Rich Dad Poor Dad, dia nggak bisa sampai hari ini. Tapi sejujurnya, saudara, realita di dalam dunia pekerjaan sebenarnya mempertanyakan, do you enjoy your work? Do you enjoy the reason why we work? Apakah kita enjoy dengan pekerjaan kita? Apakah kita enjoy dengan setiap pengeluaran yang mau tidak mau harus keluar, dan kita enjoy untuk mengeluarkan semuanya itu? Why we work? Kenapa kita bekerja? Saudara, saya mau kutip dari seorang dari penulis buku Why We Work. Tidak tahu saudara pernah baca bukunya atau tidak? Itu namanya Barry Schwartz. Orang ini cukup terkenal, cukup populer, saudara. Dan saudara, bukunya Why We Work itu adalah salah satu buku yang sangat populer, khususnya di dalam buku-buku self-help. Ya. Barry Schwartz, dia salah satu TED speaker, seorang pembicara dari konferensi dari TED. Ya. Tahun 2014 dia bicara di Vancouver. Nah, dia waktu itu membawakan satu sesi tentang the way we think about work is broken. Dia mengatakan bahwa cara kita berpikir tentang pekerjaan itu banyak sudah broken, rusak. Nah, saudara nanti bisa coba cari di YouTube atau coba cari, ya. Ada satu sharing yang dia bawakan di TED Vancouver 2014, ya. Dia cuma bicara 7 menit di situ. Tapi saudara, 7 menit itu adalah konklusi dari tulisan satu bukunya dia, yaitu Why We Work. Nah, saudara, apa yang saya mau sharingkan adalah dia mengatakan bahwa hari ini kita perlu bertanya, why we work? Sekarang jawaban pasti semua mengatakan bahwa we are working for the money, we are working for pay. Nah, pertanyaannya adalah why semua itu terjadi? Kenapa semuanya itu terjadi? Nah, dia mengatakan ada something yang perlu manusia tahu atau setiap orang harus tahu. Bahwa waktu kita bekerja, di balik setiap apa yang kita mau kerjakan itu, ada satu yang namanya ide. Atau istilah dia adalah idea technology. Teknologi di sini bukan teknologi secara things, ya, tetapi ide teknologi. Nah, dia mengatakan bahwa orang punya ide, itu semua berasal dari pengetahuan. Pengetahuan itu menciptakan ide. Pengetahuan itu akan menciptakan cara mengerti dan bagaimana mengenal dan bagaimana menyelesaikan. Nah, dia mengatakan kalau idenya, pengetahuannya dimulai dari Tuhan, maka kita akan dalam segala sesuatu itu akan mengingat Tuhan. Maka kalau misalnya bicara tentang poverty, gitu ya. Kalau poverty dari Tuhan, maka kamu akan mengingat Tuhan dan kamu akan berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya kamu menjadi seorang yang mengatakan bahwa poverty itu adalah dominationku atau dominionku atau adalah operationku, maka apa? Aku akan dengan tekun, aku akan dengan giat, aku akan tidak akan main-main, aku akan mempertaruhkan semuanya. Karena apa? Semua ditentukan dari dominionku, dimulai dari apa yang ku kerjakan dan sebagainya. Jadi di dalam setiap apa yang kita lakukan itu ada ide di balik semuanya. Nah, dia mengatakan ada hal yang perlu dimengerti. Nah, dia mengatakan, kalau teknologi jelek itu bisa dibuang. Tapi ide teknologi yang jelek itu tidak bisa dibuang. Jadi dia membedakan. Teknologi yang jelek bisa dibuang. Tapi ide teknologi jelek itu tidak bisa dibuang kalau ide tersebut dianggap benar atau dianggap cukup dan tidak perlu untuk dikoreksi atau tidak perlu untuk dibentuk lagi. Nah, saudara,
Dia mengatakan bahwa ide teknologi yang jelek hari ini banyak sekali tidak dikoreksi, sehingga akhirnya ide teknologi itu akhirnya menjadi something yang terus berkeliaran sehingga akhirnya dianggap benar, sehingga waktu yang seharusnya dibuang tapi akhirnya dianggap benar itu menjadikan segala sesuatu kelihatannya konsisten, tetapi bukan konsisten dengan yang benar, tapi konsisten kepada sesuatu yang jelek atau yang salah tersebut. Nah, dia pakai contoh adalah Adam Smith. Adam Smith dari bukunya The Wealth of Nation. Nah, saudara, saya pasti yakin bahwa saudara pernah kenal nama ini, Adam Smith, dalam bukunya The Wealth of Nation. Itu ditulis tahun 1776. Nah, dia mengatakan, Adam Smith mengatakan bahwa kenapa sih manusia harus bekerja? Nah, dia mengatakan, when it came to work, people were fundamentally lazy. Dia mengatakan bahwa manusia harus datang kerja. Kalau manusia nggak kerja, manusia itu secara fundamentally itu adalah malas. Maka manusia harus kerja. Kenapa? Karena manusia itu secara fundamental dia adalah pemalas. Jadi harus kerja. Tapi untuk mau bikin dia kerja itu bagaimana? Caranya adalah by paying them. Untuk apa? Untuk memberikan reward. Dengan memberikan gaji. Maka kalau kita kasih reward, mereka akan termotivasi bekerja. Kalau nggak dikasih reward, mereka jadi malas. Lalu bahkan mereka bisa menjadi orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang menjadi tidak peduli. Sehingga kalau kita membiarkan semua itu terjadi, maka human creatures atau manusia ciptaan Tuhan itu akan menjadi kayak apa jika tidak menjadi rajin atau tidak menjadi manusia yang useful. Ya, maka dia mengatakan kalau nggak begitu, kalau kamu nggak kasih reward, mereka akan lama-lama menjadi stupid, akan menjadi ignorant, dan akhirnya menjadi malas, dan akhirnya menjadi orang-orang yang nggak bisa apa-apa. Alias tidur, alias tidak melakukan apa-apa, tidak bersumbangsi apa-apa. Nah, saudara, kalimat ini mengatakan bahwa by reward, maka manusia akan bisa menjadi manusia yang rajin. By reward, maka manusia akan do something. By reward, maka manusia akan tekun, persevere, dan sebagainya. Saudara, tetapi waktu kita mendengar kalimat ini, Barry Seward ini mengatakan, kalimat yang dikatakan Adam Smith ini tentu saja adalah kalimat yang sekarang di dalam dunia ini semua orang menafsirkan bekerja adalah untuk uang. Nah, pertanyaannya, secara ide teknologi benar atau salah? Apakah manusia memang kerja hanya untuk uang? Hanya untuk bayar tagihan, hanya untuk merelakan pembiayaan yang harus dikeluarkan, rela tidak rela, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Lalu akhirnya menjadi sebuah ide teknologi yang lumrah dipikirkan oleh manusia hari ini. Maka dia mengatakan bahwa apa? Jangan-jangan ide teknologi yang salah namun dianggap benar, sudah menjadi konsumsi publik dari abad ke abad, sehingga baru rajin kalau ada reward. Baru rajin kalau ada sebuah acceptance. Baru rajin kalau ada sebuah blessing. Saudara, maka saudara, waktu dia mengatakan itu, maybe hari ini banyak orang punya konsep why we work because of money. Itu adalah orang-orang secara ide teknologi truly wrong. Tetapi dianggap right. Sehingga sebenarnya pemikiran itu
ide teknologi yang ada di balik kata because of money, because of pay. Semuanya itu sekedar ide teknologi yang palsu atau yang rusak atau yang tidak mewakili kebenaran. Kalau gitu gimana menjawabnya? Sudah terlanjur seluruh dunia waktu ditanya why we work because of money. Aku butuh uang, aku butuh untuk bayar tagihanku, bayar semua pengeluaranku, bayar semua dan tabung sedikit. Sudah terlanjur menjadi konsumsi publik nih. Kalau gitu gimana? Saudara, maka orang postmodern akan menjawabnya yaitu apa? Hei, ingat, siapa sih manusia itu? Dia mengatakan, human being itu adalah unfinished animals. Kalau kita mengatakan kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, we are created by God's image and God's likeness. Orang postmodern mengatakan apa? Hey, remember, we are just unfinished animals. Kita adalah binatang yang nggak sempurna. Kita punya kelemahan. Kita punya cacat. Dan karena kita punya cacat, kita harus tahu semua itu lumrah terjadi. Tetapi orang postmodern juga mengatakan, we are the only being who has human nature. Kita adalah manusia satu-satunya, pribadi satu-satunya yang memiliki natur manusia. Maka kita satu-satunya. So, we can design our own nature. We can design our human nature. Kamu mau jadikan manusia itu jadi kayak apa? Kamu mau jadikan manusia hidup lebih baik? Atau kamu menjadikan manusia mau hidup lebih buruk? You can design it. Just do design sakarepmu sendiri, semaumu sendiri, menurut kebenaranmu sendiri. Saudara, orang postmodern tidak menjawab, saudara. Orang postmodern malah membiarkan segala sesuatu itu liar, menurut siapa punya kebenaran. Do. Just do. Nah, saudara, kenapa saya men-sharingkan hal ini adalah karena terlalu banyak. Misalnya, saya beberapa kali waktu tanya sama jemaat, lalu saya tanya, gimana kerja, bagaimana kamu jalani sebuah pekerjaanmu, lalu gimana kamu di pabrik ini atau di kantor ini dan sebagainya. Semua rata-rata mereka memberikan satu same conclusion. Dan konklusinya adalah waktu bicara tentang pekerjaan, there is nothing to do with spirituality. There is nothing to do with theology. There is nothing to do with God. Maka saudara, kita perlu kembali kepada Alkitab. Alkitab itu memerintahkan Adam dan Hawa itu untuk bekerja loh. Bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia masuk dalam sebuah kesukaran, penderitaan karena salahnya sendiri, karena dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Allah telah memerintahkan Adam dan Hawa untuk bekerja. Menguasai bumi, menaklukkan bumi. Jadi tugas menguasai bumi itu tugas istimewa seharusnya. Bukan kutukan akibat dosa. Memang kita mencatat, misalnya laki-laki akan bekerja dengan susah payah. Sehingga akhirnya banyak orang sampai hari ini, termasuk orang Kristen, saya ada beberapa kali berbicara dengan orang Kristen, mereka pun juga mengatakan bahwa aduh Kodan kerja setengah mati, itu capeknya luar biasa, ini adalah karena dosa saya. Saudara, kita waktu mengatakan kerja, capek, apakah betul adalah karena dosa? Saudara, lalu banyak orang bilang, aduh saya cuma kerja itu cuma buat bertahan hidup saja. Nothing to do with God, nothing to do with my Christian worldview, nothing to do with my integrity, nothing to do with
gospel, nothing to do. Just hate my job. Aku cuma benci kerjaan gue. Kenapa? Gue kerja cuma untuk bertahan hidup. Nah, kalimat-kalimat seperti itu juga sering kali saya dengar. Nah, pertanyaannya adalah, Alkitab benar nggak mengatakan bahwa, aduh benar ya, kasihan ya manusia ya, kerja karena dosanya, mereka kerja setengah mati adalah karena akibat salahnya sendiri, dan sebagainya. Apakah betul? Surah kitab suci dalam Kolose pasal 3, 23, 24. Mungkin bisa salah satu bisa bacain untuk kita semua. Mungkin saya minta Farah, apakah memungkinkan Farah membacakan untuk kita semua Kolose 3, 23, dan 24. Kolose 3, 23, 24. Apakah memungkinkan Farah untuk membaca? Agak putus-putus kok aku. Oh, Kolose 3, 23, 24. Nah, dengar ya. Oke, mungkin Clement, apakah memungkinkan Clement? Iya bisa. Ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Saudara, dari ayat itu kita bisa belajar apa? Pertama adalah pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan dari Allah, privilege dari Allah. Jadi waktu kita kerja lelah-lelah di situ, ya, kita kerja dan lelah-lelah di situ, kita mesti tanya, waktu saya berlelah kerja di situ, asal pekerjaan itu dari siapa? Kita berbuat untuk siapa? Dan Alkitab mengatakan bahwa kita justru bisa bekerja itu adalah karena Tuhan. Dan Tuhan pun juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang juga memberikan upah. Jadi waktu kita terima gaji daripada bos kita, itu semua bukan karena bos kita yang memberikan. Tapi justru kita percaya bahwa itu adalah karena Tuhan. Kita bisa bekerja itu adalah karena kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa berlelah-lelah bekerja, itu adalah sesuatu yang juga adalah sesuatu yang mesti kita syukuri. Dan waktu kita bekerja pun menerima upah itu bukan karena kelebihan mereka, tapi justru adalah Tuhan yang menjanjikan orang yang bekerja lakukan seperti kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberikan upah. Sehingga, saudara, kita waktu bekerja, kita sedang berbuat bukan untuk manusia saja, tapi kita sedang berbuat untuk Tuhan. Belajar berbuat untuk Tuhan. Maka Alkitab menyatakan bahwa pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang karena dosa, tapi pekerjaan itu adalah sebuah privilege, sebuah anugerah, sebuah kehormatan dari Allah. Dan bukan sekedar dibaca sebagai sebuah pemberian Allah atau sebuah anugerah Allah. Kedua adalah pekerjaan kita itu adalah sebuah pelayanan. Pelayanan yang sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah suatu pelayanan sungguh-sungguh yang kita kerjakan kepada Allah. Tidak peduli itu adalah secara spiritual maupun secara fisik. Bukan tidak peduli itu adalah pekerjaan yang mungkin kita bisa katakan sekuler atau pekerjaan yang sacred. Karena kita percaya bahwa semua pekerjaan waktu kita kerjaan bagi Tuhan itu adalah sacred. Jadi saudara, yang memotivasi kita bekerja itu bukanlah materialisme, bukanlah uang, bukanlah status, bukan poverty. Jadi pekerjaan kita seharusnya menjadi sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh yang kita kerjakan, kita persembahkan kepada Tuhan yang memberi pekerjaan dan yang memberi upah. Dan ketika pekerjaan kita itu bukan karena kita yang memilih. Pekerjaan kita itu adalah perintah Tuhan.
Why we work? Kenapa kita kerja? Karena Tuhan memberikan perintah kita harus kerja, bahkan kerja keras. Kenapa kita mesti kerja keras? Karena dengan melalui apa yang kita kerjakan, Allah dihormati melalui apa yang kita kerjakan. Ingat, kita adalah gambarnya Tuhan. We are created by God's image and God's likeness. Maka for the glory of God, kita belajar untuk mencerminkan semuanya itu. Nah, untuk mencerminkan itu, karena kita juga sudah jatuh di dalam dosa, kita seringkali adalah memiliki kesenangan, kepuasan diri menjadi utama. Nah, maka sebagai gambar Allah, sebagai orang-orang yang harus belajar mencerminkan kemuliaan Tuhan, belajarlah mengorbankan kesenangan, belajarlah mengorbankan kepuasan diri. Dengan tampil beda, dengan integritas yang berbeda, dengan attitude yang berbeda. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan dunia. Sama-sama di satu kampus, tapi kehidupannya beda. Sama-sama di satu kantor, tapi kehidupannya beda. Sama-sama di dalam satu komunitas, tapi hidupnya beda. Sama-sama di dalam gereja. Seharusnya nggak ada perbedaan, tapi kita lihat secara realita, hidup berbeda. Kenapa? Ya karena ada yang masih satu dengan yang lain, masih progresifnya berbeda-beda. Tapi tampil beda. Itu yang harus menjadi bagian yang penting. Coba saudara bisa bacakan satu ayat Matius 5 ayat 16. Valencia, apakah memungkinkan bacain Matius 5 ayat 16? Valen? Iya, bentar kok. Ya. Matius 5. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Thank you. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara, di sini kita bekerja adalah untuk menjadi gambar Allah yang melakukan pekerjaannya di dalam dunia demi kemuliaan Allah, maka harus tampil beda dengan dunia. Nah, pertanyaannya, kita hari ini kalau lihat dunia pekerjaan kita nggak cocok sama panggilan Tuhan, berarti gimana? Maka, saudara, kalau saudara sebagai gambar Allah, dan saudara di dalam dunia pekerjaan, di mana saudara tidak bisa tampil beda dengan dunia, saudara justru digiring untuk mengikuti dunia, saudara, maka saudara harus keluar dari pekerjaan itu. Kecuali saudara memang digerakkan Tuhan untuk menerangi dunia pekerjaan itu. Tapi kalau saudara yang ditarik, saudara harus berkata, pindah kerja. Kenapa? Karena untuk kita kerja, di situ ada panggilan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Maka saudara, di saat kita kerja di satu dunia pekerjaan, kita tahu di dalam satu pabrik atau dalam satu kantor nggak ada yang suci, ya. Kita bisa belajar dari keberhasilan mereka, kita bisa belajar dari keulitan mereka, tapi kita juga belajar daripada kebusukan prinsip kerja mereka. Dan waktu kita melihat prinsip kerja mereka, lalu kita melihat ada hal yang busuk terjadi. Saudara sebagai orang yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan demi kemuliaan Allah saudara memancarkannya, maka saudara harus belajar untuk apa? Being different. Dan waktu being different berarti berani berkata, saya tidak mau lakukan ini karena ini adalah yang bertentangan dengan iman saya. Kalau mau saya kerjakan, saya mau kerjakan bukan dengan kebusukan prinsip kerja yang selama ini kau pikirkan, tapi saya akan berprinsip kerja sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Saudara, orang yang seperti ini mungkin akan dianggap freak. Tapi saudara, orang kalau secara logika melihat ada orang yang kayak begini, justru orang yang begini yang harus dicari. Kenapa? Orang jujur dicari harusnya.
Orang yang lurus harusnya dicari. Justru dengan lurus, dengan jujur, mereka adalah orang yang seharusnya bisa dipercaya. Bukan dengan orang yang yes man, hanya ikut apa yang dikatakan oleh laupanya, untuk melakukan apa yang busuk, melakukan apa yang buruk, melakukan apa yang kelihatannya baik, tapi padahal munafik, dan sebagainya. Nah, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang busuk itu mereka berusaha menutupi kebusukan itu dengan engkau diukur dengan uang. Maka kalau kerjaanmu itu gajinya besar, saudara, satu sisi bersyukur kalau kamu digaji besar. Tapi satu sisi yang lain, kamu harus waspada. Kenapa? Jangan-jangan prinsip kerjanya yang busuk itu adalah inti daripada kenapa kamu digaji dengan uang sebesar itu. Maka jangan hanya ukur pekerjaanmu hanya karena uang. Tetapi di balik apa yang kau kerjakan, adakah kebusukan, adakah hal yang tidak memuliakan Tuhan, dibiarkan di situ. Kalau saudara membiarkan semuanya itu terjadi, saudara tidak mencerminkan gambar Allah. Saudara tidak membawa kemuliaan Allah. Saudara tidak tampil beda dengan dunia. You are just the same. Kalau kita sama dengan dunia, apa yang menjadi goal of life? Kenapa Tuhan memberikan pekerjaan bagi kita? Cuma untuk uang? Cuma untuk poverty? Hanya untuk prestasi? Dan sebagainya. Maka saudara, dan ini pun juga perlu kita tanyakan kepada diri kita, khususnya kita yang melayani di gereja. Coba kita tanya, kenapa kita melayani bersama di gereja? Kenapa kita berada di dalam sebuah pekerjaan yang sama, di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam setiap pertemuan-pertemuan rohani? Apa tujuan di balik semuanya itu? Kita mau ikut persekutuan ini, kita ikut apa yang namanya kebaktian, kita ikut yang namanya pertemuan-pertemuan rohani. Apa maksud dan tujuan di balik semuanya itu? Kita mau mengedepankan apa? Saya ingin tanya, saudara hari ini hadir, saya ingin tanya, saudara, kenapa engkau hadir dalam persekutuan ini? Kita sekedar store muka mengatakan bahwa, karena saya orang Kristen, maka nggak ikut persekutuan, saya pasti akan dicari-cari. Apalagi misalnya kita mengatakan, saya adalah orang GRII, orang GRI nggak muncul, pasti ya kita akan dicentang-centang mengatakan ini kok nggak pernah datang dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa terjadi. Akhirnya yang kita kedepankan bukan kehormatan Allah, yang kita kedepankan itu adalah diri kita yang takut direpotin, diri kita yang takut untuk mengerti di dalam apa yang sebenarnya cacat di dalam diri kita. Kita cuma menyelubungi semuanya itu. Kita cuma menutupi semuanya itu. Saudara, maka pelayanan gereja pun harus memiliki satu poin yang sama dengan bekerja di luar gereja. Bekerja di luar lingkungan gereja juga adalah pelayanan. Tapi juga jangan lupa bahwa melayani di dalam rumah Tuhan, melayani di gereja, itu juga sebuah pelayanan. Jadi, meskipun mungkin banyak orang mengatakan bahwa pekerja di luar lingkungan gereja itu adalah sekuler, saudara, di dalam reformasi, kita percaya bahwa semuanya itu sacred, semua itu sakral kita kerjakan bagi Tuhan. Karena kita adalah gambar rupa Tuhan yang berada di dalam ciptaan. Dan kita menerima perintah. Perintah itu adalah panggilan yang menuntut kesetiaan, menuntut kerendahan hati demi kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan kemuliaan diri, bukan materi, bukan uang. Maka saudara, itulah kenapa waktu kita berbicara tentang pekerjaan, why we work, mari kita bersama-sama merenungkan lebih dalam.
Jangan sampai semuanya ini cuma sekedar, oh ya, di gereja bicara bahwa pekerjaan itu sacred, bicara tentang melayani Tuhan itu adalah kehormatan, adalah pelayanan, adalah perintah Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak mengkaitkan itu secara benar di dalam bagaimana kita bekerja. Sudah beberapa kali beberapa jemaat yang konseling kepada saya, khususnya bicara tentang bagaimana attitude mereka di dalam bekerja. Dan tidak sedikit saya mengatakan, keluar dari tempat kamu bekerja. Dan waktu saya memberikan kata tersebut, mereka langsung mengatakan, Kodan jangan terlalu ekstrim. Kenapa? Karena dia berani gaji saya besar. Saya mengatakan, justru dia berani kasih kamu besar adalah karena untuk kamu yang melakukan yang busuk-busuk ini. Dia tidak mau melakukan yang busuk-busuk. Kamu yang tanda tangan. Kalau secara hukum, yang dicari bukan dia. Kamu, karena kamu kaki tangannya. Dan kamu yang tanda tangan. Kamu yang kena juga. Saya mengatakan, saya bukan ngasih itu karena supaya menunjukkan supaya kamu safe. No. Bukan masalah safe or not. Tapi apakah yang kau lakukan ini di mata Tuhan adalah something holy or not? Memuliakan Tuhan atau tidak? Maka saya mengatakan, keluar dari tempat kerja. Dan saudara, dan mereka beberapa keluar. Dan akhirnya mereka keluar, mereka dapat pekerjaan yang baru, meskipun gaji tidak sebesar yang mereka berikan sebelumnya. Tetapi saudara, mereka akhirnya belajar bahwa apa? Saya tidak bisa untuk bekerja sembarangan. Saya harus punya prinsip pekerjaan. Dan prinsip pekerjaan, saya harus jujur. Bukan kepada jujur kepada manusia, jujur juga kepada Tuhan. Maka orang yang jujur sama Tuhan, dan akhirnya juga orang yang jujur kepada sesama, maka inilah yang harusnya dicari oleh semua perusahaan yang mau jujur. Maka orang di dalam pemerintahan harus cari orang jujur. Orang di dalam kantor harus cari orang jujur. Orang dalam gereja juga cari orang jujur. Semua orang harus mengejar ini semua. Tetapi kalau kita sudah menganggap, aduh itu cuma sebuah idealistic view saja, saudara, itu sudah bukan sebuah kesaksian. Jika orang berpikirnya double-minded seperti itu, tidak akan pernah berhasil engkau menaklukkan dan menguasai dunia. Maka keberhasilan kita memenuhi panggilan kita untuk menaklukkan dan menguasai dunia hanya dapat mungkin di saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang di atas, yang tadi kita sama-sama tanya, yaitu adalah tentang apa arti berkuasa, apa arti menaklukkan atas dunia. Bagaimana kita di dalam dunia kontemporer ini, bagaimana kita mengkaitkan ini semua dengan tujuan hidup kita. Lalu bagaimana kita mengkaitkan semuanya ini juga khususnya di dalam pelayanan gereja kita. Dunia pekerjaan dan gereja, apakah berbeda? No, sama. Maka keberhasilan kita memenuhi panggilan Tuhan hanya dapat mungkin untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Di saat kita bisa menjawab dengan benar 5 pertanyaan yang tadi kita sama-sama kumpulkan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Saudara yang bekerja, ingatlah setiap apa yang disampaikan ini. Dan setiap kita yang sekolah pun, jangan saudara bukan berpikir bahwa oh itu untuk khotbah ini untuk orang yang kerja. Salah. Orang yang kerja itu mereka sama-sama studi. Mereka belajar. Mereka sudah banyak belajar dari banyak buku, belajar dari banyak pengalaman, belajar dari banyak teori-teori, belajar dari banyak akan konsep-konsep, baik orang gila maupun orang yang penuh hikmat. Pertanyaan dari semua wisdom yang dipelajari. Coba lihat konsep mana yang terbenar. Konsep mana yang membawa kamu melakukan kehendak Tuhan. Maka saya paling suka satu kalimat dari Ravi Zacharias. You can read every books around the world, but you will know only Bible, only the God's word, only the word of God can take you
personally to the one and only God. Satu-satu yang dapat membawa kamu kepada Tuhan itu cuma firman Tuhan. Kamu boleh baca semua buku yang ada di seluruh dunia ini, tapi kau akan menemukan satu fakta. Satu-satunya dapat membawa engkau kembali kepada Tuhan yang benar, cuma firman-Nya. Maka saudara, mari kita jangan sampai salah menafsirkan atau juga salah melakukan setiap kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan. Tolonglah kami yang seringkali dalam dunia pekerjaan kami, atau di dalam studi kami, atau dalam setiap pelayanan kami melakukan hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semua diberikan akan direction of life yang benar, supaya kami punya rasa takut rasa hormat yang benar. Dan tolonglah kami supaya kami bisa bersaksi dengan sungguh, dan kami bisa memuliakan Tuhan dengan memuliakan Engkau sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih atas sharing pada hari ini. Mohon ampun Tuhan, kalau semuanya adalah sesuatu yang seringkali mungkin kami jalani secara inkonsisten. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, dan kiranya Tuhan yang melayakkan kami melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, baik saudara sekalian, kita bersyukur untuk persekutuan pada hari ini.